Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya, Gus Saleh Suputra, kembali hadir ke hadapan kalian dalam tayangan yang sangat informatif, syarat dengan edukatif, dan bisa merepresentasi banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Tentunya di tayangan yang sangat menarik di Universitas Hindu Indonesia, yakni Unhi TV Podcast. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah menyempatkan hadir untuk bisa mengisi konten kita pada hari ini, di mana tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tema tentang kesehatan. Ya, di mana kita punya topik yang sangat menarik, yakni adalah jangan lengah karena COVID-19 belum punah. Nah, di sebelah saya sudah bersama dengan seorang dokter. Beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Bakti Rahayu, dan beliau sudah menjadi seorang dokter kurang lebih hampir 8 tahun. Jadi sudah banyak pengalaman-pengalaman beliau yang akan beliau bagikan untuk kita semua pada hari ini. Ya, Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Dokter, senang sekali ya rasanya hari ini ya sudah bisa hadir di sini bersama dengan kita semua. Sudah sangat siap tentunya untuk bisa membagikan informasi nih, Dok. Ya, oke, Dok. Sebagai pembuka diskusi kita pada hari ini nih, kita kan sudah mau masuk ke tahun 2023 nih, Dok. Jadi sudah banyak sekali yang namanya semacam event, program, kerumunan masyarakat juga sudah membludak, macet di mana-mana. Otomatis juga itu akan membuat banyak masyarakat, menurut saya pribadi ya, banyak masyarakat yang sudah mulai acuh nih untuk yang namanya tentang protokol kesehatannya. Karena memang pada dasarnya mungkin sudah cukup jenuh nih selama 2 tahun kita mati suri gitu bahasanya gitu ya. Apalagi sekarang setelah data yang saya himpun bahwa per minggu kemarin kita sudah hampir 15.000 pengunjung yang datang ke Bali. Otomatis itu kan menjadi salah satu indikasi juga kita harus lebih waspada lagi terhadap COVID gitu loh. Nah, bagaimana kalau dokter sendiri dari tim medis sendiri melihat fenomena seperti ini, Dok? Tanggapannya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Pak Alid. Ya, kalau kita melihat dari orang masyarakat yang acuh ya, sebenarnya acuh-acuh tidak memakai masker, sebetulnya memang sempat diarahkan gitu ya, ada arahan untuk memang kalau di luar ruangan dan tidak banyak orang itu diperbolehkan tidak memakai masker. Tetapi kalau misalkan di dalam ruangan ada rapat, masih disarankan memakai masker. Nah, itu pun juga selaras dengan tingkat angka positif. Jadi positivity rate-nya angka COVID itu sangat rendah sekarang. Kalau di Bali sendiri. Ya. Kalau misalkan di Indonesia itu memang standar WHO kan 5%, sedangkan di Indonesia sekarang 4%. Jadi kita memang bisa mengatakan kalau angka positif COVID itu sudah jauh lebih menurun. Gitu. Dan juga untuk tingkat vaksin itu mungkin berbanding lurus juga. Nah, di Indonesia sendiri tingkat vaksinnya sangat bagus. Untuk vaksin 1 sampai 86%, vaksin 2 sampai 76%. Dan sekarang juga vaksin booster pertama dan kedua juga ada ya. Jadi memang masyarakat juga banyak apalagi di Bali sendiri untuk antusias lah untuk vaksin tersebut juga ya. Jadi seperti itu, jadi terlihat longgar tetapi mungkin memang imunnya sudah baik juga gitu. Seiring dengan PPKM-nya juga masih level 1 juga ya. Belum. Ya. Jadi itu salah satu informasi sangat menarik nih, Dok, ya buat kalian dimanapun berada, bahwa kita termasuk sudah mulai landai lah bahasanya seperti itu, Dok, ya. Bahwa angka yang terjangkit virus COVID-19 yang positif juga sudah menurun, imun kita juga sudah bagus karena vaksin-vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah tersebut. Karena memang orang Bali sendiri orang yang sangat nurut dan patuh untuk bisa vaksin. Itu sih salah satu kuncinya. Jadi kita sudah cukup landai. Tapi tidak boleh, itu bukan berarti kita tidak menekankan prokes lagi ya, Dok, ya. Dok, menarik tadi, Dok, bahwa tadi dokter sempat menyampaikan bahwa kalau di dalam ruangan nih, Dok, kita masih minta untuk menggunakan masker. Berarti masih ada yang namanya virus-virus COVID varian lainnya yang tentu mengganggu kesehatan manusia. Ada nggak, Dok, bedanya COVID yang dulu dengan COVID yang sekarang ini kita rasakan di masyarakat? Apakah COVID yang sekarang ini
untuk membunuh si yang terjangkit tersebut lebih rendah atau COVID yang sebelumnya malah yang lebih parah dampaknya? Silakan dok. Kalau kita lihat tahun 2020 sampai sekarang sudah banyak ada mutasi virus COVID ya. Yang sekarang kan yang paling terbaru adalah XBB, varian sub Omicron. Nah, kalau misalkan jadi hafal ya. Agak berat ya dok ya. Itu juga saya nggak keluar di ujian saya dok. Virus apa ya? Virus mutasi apa? Ya. Jadi sekarang ada XBB. Jadi kalau misalkan kita bilang mana lebih berat gitu. 2020 apa sekarang? Gejalanya tidak jauh berbeda. Jadi sakit tenggorokan, demam, mungkin sekarang lebih mudah lelah. Udah lelah, udah capek gitu ya. Cuman lebih jarang sekarang kami melihat di masyarakat kalau yang kena COVID kehilangan indera penciuman. Jarang dia. Atau juga sekarang lebih ke tidak enak badan, lebih banyak tidak enak badan. Jadi orang-orang sudah mungkin tidak terlalu takut karena sudah vaksin. Jadi menganggap dia sebagai masuk angin. Nah, orang-orang bilang kan masuk angin ya. Betul. Tidak ada masuk angin ya. Lebih ke common cold gitu ya. Common cold. Jadi ya masuk angin tapi itu dianggap ya minum obat, minum vitamin sembuh gitu. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu COVID apa tidak sebelum dia tes. Gitu ya. Kalau dikatakan lebih parah apa enggak gitu. Ya seperti tadi. Jadi angka positivity rate COVID itu di Bali, di Indonesia sendiri memang sekarang agak rendah, gitu. Tapi status belum dicabut ya. Belum dicabut ya. Belum dicabut ya. Benar-benar belum dicabut. Berarti secara tidak langsung itu mengisyaratkan bahwa kita masih hidup berdampingan dengan COVID ya, seperti yang dok sempat sampaikan di awal tadi. Oke dok. Menarik nih dok bahwa kita sudah mulai hidup normal kembali nih. Di era new normal ini nih. Nah, muncul sekarang banyak sekali masyarakat kita yang skeptis nih dok terhadap adanya varian-varian yang banyak tadi. Tapi dokter sempat menyampaikan di awal dengan nama-nama asing yang saya tidak paham itu dan itu saya juga tidak akan bisa mengingat juga di otak saya. Bagaimana nih dok melihat fenomena bahwa masyarakat kita sudah mulai ibaratnya jenuh, muak dengan berita-berita yang sudah bermunculan, lalu ditambah dengan varian COVID yang banyak ini dok, gitu loh. Apakah ini termasuk juga pesan juga kepada masyarakat kita nih dok, bahwa COVID itu banyak mutasinya, harus diwaspadai, dan kita juga tidak boleh lengah sedikit pun sebenarnya. Itu gimana dok, dengan banyaknya varian tersebut? Ya, sebetulnya memang benar. Jadi kita tuh sudah mulai muak ya, orang-orang gitu. Aduh, ngomongin COVID lagi nih gitu. Betul. Ya memang betul. Masyarakat sudah setiap hari mendapatkan informasi, terlalu banyak informasi kan juga tentang COVID ini memang sudah jenuh dan sudah muak. Tetapi kami sebagai pelayanan kesehatan, khususnya di Bakti Rahayu sendiri kami tetap mengedukasi untuk masyarakat tetap menjalankan prokes. Jadi harus tetap 5M. Yang penting pakailah masker, cuci tangan itu baik juga. Gitu. Tetap kami sebagai pelayanan kesehatan harus tetap mengedukasi masyarakat. Ya, walaupun sudah di tahap yang sudah mungkin sangat bosan ya mendengar COVID itu apa sih? Sangat bosan. Kadang-kadang ada yang itu masih ada COVID ya. Itu paling sering banget tuh dok. Masih ada COVID ya gitu. Pasti. Jadi seperti itu sih, Pak Alit. Oke, good. Jadi artinya protokol kesehatan juga harus tetap dijaga ya. Minimal menggunakan masker ya dok ya. Apalagi pada saat tadi dokter mengatakan bahwa kalau kita flu, lagi nggak enak badan, itu pakailah masker. Jangan sampai hal tersebut bisa menularkan ke rekan sesama kita di luar sana. Oke, dok. Kalau tadi dokter sempat menyampaikan dari sisi Bakti Rahayu sendiri nih dok, apakah sekarang pasiennya sudah mulai menurun nggak dok yang COVID tersebut? Bagaimana range-nya nih yang dari dulu sempat membludak? Apakah sekarang masih ada pasien yang COVID di Rumah Sakit Bakti Rahayu dan maintenance pasien yang kena COVID itu seperti apa di zaman sekarang dok? Sebelumnya kami mohon maaf dulu kalau misalkan data pasien kami tidak bisa kami buka. Tetapi secara global kalau kasus-kasus tersebut memang berkurang. Berkurang. Jadi angka di Bali sendiri pasti ada update di situs COVID-nya sendiri. Jadi memang menurun sekali. Menurun sekali.
Dan mungkin masyarakat sendiri memang kalau memang tahu dirinya COVID, bahkan sudah ada kan, saya sudah sarjana 2 kali nih, sarjana COVID. Iya benar. Mirip-mirip jalannya kayak dulu gitu ya, seperti itu. Jadi mereka nggak mau memeriksakan. Jadi gitu. ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit di Bakti Rahayu sendiri. Jadi kita tesnya juga lebih berkurang gitu. Jadi seperti tadi jadinya. Jadi sudah berkurang ya. Jadi pasien COVID otomatis sekarang sudah tidak banyak lagi seperti pasien-pasien berikutnya. Dok, menarik nih. Banyak nih saya lihat juga fenomena di masyarakat, terutama di beberapa tempat keramaian ya. Kayak mall, habis itu juga taman kota. Ada juga beberapa tempat-tempat lainnya yang banyak sekali menimbulkan keramaian nih. Terutama dari anak-anak kecil sendiri nih dok. Dari balita, anak yang masih usia 5 sampai dengan 10 tahun. Yang tentu mereka kan pasti secara antibodi tubuh bisa dikategorikan lemah nih dok sebenarnya. Tidak sekuat kita yang dewasa seperti ini. Nah, bagaimana sebenarnya dari tim medis sendiri untuk bisa menyarankan buat orang tua atau siapapun yang membawa anak kecil masih di pusat keramaian, karena saya ada beberapa saya lihat kayak di mall ya dok, anaknya tidak ditutup dengan masker, dibuka begitu saja lalu didorong dengan stroli, bahkan ikut mengantri nih di tempat keramaian gitu loh. Padahal itu sebenarnya kan cukup berbahaya nih dok ya, walaupun COVID dikatakan landai tadi, itu kan masih tetap ada peluang adanya penyakit tersebut. Nah bagaimana dok pesan yang bisa dok sampaikan ke para viewers yang menonton pada hari ini? Jadi memang kalau memang sekarang jika masih ada kerumunan Pak ya, jika masih ada kerumunan otomatis virus makin cepat menyebar gitu ya. Kembali lagi kalau untuk bayi, kita bilangnya di usia SD dulu ya, usia 6 tahun ke atas, sekarang sudah ada vaksin COVID-nya sudah masuk. Sudah masuk. Jadi capaiannya juga bagus. Kalau memang di bawah nih itu, gitu, untuk bayi-bayi ini kan memang belum ada. Ya, tapi kita masih bisa menyarankan kalau memang harus sekali dibawa keluar, tetap memakai masker. Kalaupun tidak nyaman bayinya, gitu mungkin bisa dilakukan proteksi, jadi jauh-jauh, jadi jangan mencari yang ramai, gitu aja. Jangan berkerumun, intinya jangan berkerumun, gitu. Itu aja Pak. Betul. Untuk masalah mungkin bayi-bayi tersebut, kita tetap sih kita menyarankan untuk mungkin orang tua ya, orang tua mungkin kalau memang tidak fit, jangan terlalu dekat-dekat dengan bayi juga. Gitu. Betul. Terima kasih nih dok untuk sarannya ya, buat masyarakat dimanapun kalian berada, viewersnya dari UNHI TV, untuk tetap juga bisa menjaga kesehatan tersebut, terutama pada generasi-generasi yang masih sangat lemah imunnya tersebut gitu. Nah, dok menarik sekali nih ngomongin tentang Bakti Rahayu nih sekarang dok ya, apalagi dokter sebagai dokter umum di Bakti Rahayu. Nah, dari Bakti Rahayu sendiri nih dok, sudah punya nggak program-program unggulan nih yang tentunya bisa kita informasikan juga ke masyarakat di luar sana untuk bisa menjaga kesehatan kita terhindar dari COVID. Karena kan kita nggak ngomongin COVID aja sebenarnya kan, kesehatan lainnya juga kita harus bisa fokus gitu loh. Nah, seperti apa sebenarnya program-program yang bisa di-sharingkan kepada kita semua, pada viewers kita dimanapun berada terkait dengan program kesehatan di Bakti Rahayu? Silakan dok. Baik, kalau di Bakti Rahayu sebelumnya lebih banyak sebetulnya itu untuk kuratif kan gitu ya. Kuratif itu mengobati, tetapi untuk zaman COVID masih yang pandemi masih belum dicabut, kami tetap menyarankan untuk masyarakat itu mungkin 3 hal gitu ya. Tetap berolahraga, terus makan makanan yang sehat, gizi seimbang, dan tidur yang cukup gitu. 3 hal tersebut dulu. Tetapi jika ingin memeriksakan, mengetahui gitu ya, mengetahui saya sakit apa tidak gitu ya, paling gampang dari kami itu menyarankan cek tekanan darah dulu. Cek tekanan darah, suhu gitu ya. Nah, untuk tersebut setelah selanjutnya ada tidak tanda-tanda batuk gitu ya. Kalau sudah ada tanda-tanda batuk silahkan cepat berobat. Di kami juga bisa berobat, silahkan datang. Tetapi untuk lebih step selanjutnya untuk pemeriksaan darah, sebetulnya sih kita karena sudah hampir hidup berdampingan dengan COVID, baiknya sih sekarang berpindah dia ceknya gitu ya. Bagaimana cara mengetahui kita bugar gitu. Bagaimana cara kita mengetahui tes sehat gitu ya. Misalnya Pak Alit nih suka makan jeroan, suka makan suka makan
apa gitu ya. Yang minyak-minyak lah dok. Minyak gitu. Saya kolesterol apa tidak ini gitu ya. Okay. Jadi saya fit dok, saya fit. Tidak ada tanda-tanda COVID gitu. Ternyata makanannya kurang dijaga gitu ya. Suka makan yang lemak banyak. Nah itu perlu dicek Pak. Minimal 6 bulan sekali Bapak cek kolesterolnya, asam uratnya gitu. Gula mungkin penting sekarang. Jadi kalau Nike juga tinggi, COVID-nya masih ada, gitu. COVID-nya, jadi bisa double sakitnya nanti, gitu. Apalagi sebenarnya COVID tersebut juga bisa mematikan ya dok ya, apalagi yang menyerang katanya pasien-pasien yang komorbid gitu ya. Betul. Nah, Nike, namanya komorbid, sudah punya sakit gula, ditambahkan dengan COVID yang masih belum berakhir, itu akan memperparah sakit yang dipunya sebelumnya gitu. Nah ini pesan bagus nih buat kalian semua ya, bahwa hati-hati kalian sudah yang namanya punya gula, punya sakit hal-hal yang mengerikan lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena sekarang fenomenanya gini dok, banyak orang yang terlihat sehat tapi sebenarnya dia tuh kolesterolnya tinggi gitu ya. Banyak sekali ya trennya sekarang ya. Jadi memang kita harus bisa yang namanya melakukan tindakan-tindakan preventif ya, seperti kita ngecek kadar gulanya kita, kadar kolesterolnya kita sedari ini dok ya. Jangan menunggu pada saat kita udah usia lanjut baru kita ngeredak gitu untuk ngecek seperti itu kan terlambat ya dok ya. Nah tadi menarik dok, program-program yang sudah diberikan, program-program seperti itu tentunya sangat ini ya, menjadi suatu program unggulan di Bakti Rahayu sendiri. Nah selama ini sudah melakukan kerjasama banyak pihak nggak dok terkait nikah? Ya, untuk sejauh ini memang kami rutin ya. Jadi kami rutin itu ada di corporate juga. Jadi kalau misalkan ada kegiatan, kami mensupport untuk tenaga medisnya memang ya. Ya mungkin lah kalau Unhi ada rapat atau olahraga deh. Kapan Bapak mungkin Pak dosen, Prof yang lain itu ada kegiatan gitu ya. Kami support tenaga medisnya, sekalian kita screening, namanya screening kesehatan, semua kita tensi, kita cek tekanan darah, siapa sih di sini, semuanya sehat nggak nih, gitu. Terus kita cek kolesterol, asam urat, gula, kita biar tahu nih, jadi bapak-bapak di sini semua dalam keadaan baik apa tidak, atau memang gaya hidupnya nih suka makan apa nih. Mungkin di sini dekat mungkin ya kulinernya enak-enak semua. Banyak ya, tersedia di sini loh. Jadi itu kadang-kadang membuat kita menjadi suka salah makan, suka over juga untuk tidak bisa menjaga kesehatan dok ya. Iya, geraknya juga kan. Ya, sekarang malas kan bergerak, tinggal telepon, makanan sudah datang di depan kita. Ya benar-benar dimudahkan teknologi, tapi kadang-kadang itu berimpact yang cukup besar buat kesehatan. Oke, ya luar biasa nih dok. Nah dok, tadi saya sempat mau memberikan question box juga nih kepada para viewers yang tentu sangat setia untuk menunggu tayangan podcast Unhi ini. Banyak sekali masyarakat kita itu loh yang kemarin itu sempat kayak sudah cukup jenuh nih dok dengan yang namanya obat-obatan, kan begitu ya? Sudah mereka itu sudah mulai antipati dengan yang namanya beberapa obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Mohon maaf ini dok ya, saya hanya menyampaikan dari beberapa masyarakat saja. Apakah di program-program dari rumah sakit sekarang itu dok trennya sudah cukup bagus nggak untuk bisa memberikan alternatif kepada pasien juga untuk bisa yang namanya tetap menjalankan pengobatan secara medis, tetapi juga mungkin secara non medis seperti misalkan lebih ke spiritualismnya gitu loh, mereka banyak meluka, terus juga mereka minum minuman yang herbal seperti itu. Gimana dok tanggapan dari medis sendiri mengenai hal tersebut? Baik. Kami karena basisnya memang instansi rumah sakit yang fokus di kesehatan, kami tetap melayani pasien-pasien COVID, terutama itu adalah berdasarkan evidence base, berdasarkan bukti. Jadi kita mengobati batuk dengan obatnya, ada berbasis bukti. Jadi kalau memang kita di rumah sakit kami untuk spiritual dan jamu mungkin herbal tersebut memang kita tidak merambah ke sana. Tetapi layanan kami ini mungkin nantinya akan merambah ke holistic home care namanya. Holistic home care kami, jadi pasien selain dilayani di rumah gitu, kita juga berikan dia
pijatan, kayak akupresur, akupuntur, mungkin kami akan mengembangkan ke arah ke sana. Itu juga sekalian mensupport pergub juga untuk kesehatan tradisional. Jadi memang selain dengan obat-obatan murni, kita juga harus touch dengan pasien. Kita juga tradisionalnya kita kembangkan. Gitu. Itu masih menjadi program yang akan kami sasar juga, gitu ya. Jadi nanti misalkan ini berkembang lebih baik, jadi mungkin bisa menjadi salah satu jawaban masyarakat. Kalau masyarakat sudah muak ya, sudah muak dengan obat ya, gitu. Tetapi tidak boleh juga mengesampingkan ke obat-obatan tersebut. Obat-obatan ke memang berdasarkan bukti dan memang itu yang kita lakukan sekarang saat ini. Luar biasa. Kedengaran sangat menarik ya, bahwa masyarakat kita tuh jangan cepat jenuh juga ya sama obat-obatan ya. Karena kan obat-obatan tersebut sudah diracik sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan penyakitnya ya. Boleh juga tetap menggunakan alternatif lain, tapi jangan pernah meninggalkan juga pengobatan yang ada di rumah sakit, karena memang itu sudah teruji. Ya, gitu ya, Dok ya, seperti itu. Oke, menarik nih, Dok. Terus tadi banyak nih juga yang sempat message ke saya nih, Dok, terkait juga dengan pola hidup sehat masyarakat sekarang, Dok. Apalagi tadi dokter sempat menyinggung bahwa makan jeroan, makan berminyak, apalagi di sekeliling kampus, terutama di beberapa daerah juga banyak nih kuliner-kuliner tradisional yang ya bisa dikategorikan tidak sehat untuk dikonsumsi nih, Dok, gitu loh. Tips and trick dari dokter sendiri nih, sebagai seorang dokter, lalu pasti akan menjaga hidup sehatnya, apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat kita nih untuk bisa menjaga pola hidup sehat? Apakah boleh tetap kita mengkonsumsi makanan yang banyak minyak tersebut, atau mungkin dikombin dengan apa gitu, Dok, supaya kita bisa tetap sehat? Silakan, Dok. Ya, saya termasuk yang itu ya, kuliner yang enak-enak. Termasuk ya, Dok ya? Kulinernya. Oke. Tapi tetap kita untuk tips sehat, mungkin semuanya mungkin sudah tahu ya. Jawaban itu adalah tidak jauh-jauh dari 3 hal, mungkin sudah sempat saya tampilkan tadi ya. Yang pertama, berolahraga lah gitu ya. Olahraga, Pak, gitu. Harus nih, Kak. Harus ya, disempatkan dari sesibuk apapun tetap olahraga ya, Dok ya. Kalau misalkan sibuk, kalau bisa disempatkan. Tapi kalau misalkan capek, istirahat dulu. Gitu. Kalau bisa olahraga dulu. Yang rutin. Jangan overwork. Over olahraga juga nggak bagus. Nggak bagus juga, Dok ya? Nggak bagus. Kan over olahraga, jadi imunnya malah turun. Jadi harus sesuai, pas ya. Makan makanan seimbang. Kalau minyak boleh apa tidak? Yang penting seimbang. Seimbang. Jangan kebanyakan karbonya, kebanyakan lemaknya. Gitu. Tidak seimbang. Olahraganya juga tidak, olahraganya jarang ya. Gitu. Yang terakhir kan tidur. Nah, Pak Lid tidur nggak tadi malam? Nah, sebenarnya tidur sih, tapi mungkin tidak cukup sih bahasanya ya. Itu juga termasuk juga pola hidup yang nggak sehat ya, Dok ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh untuk badan bugar. Ya, jadi harus memenuhi 3 kriteria tersebut untuk teman-teman bugar juga. Tidur yang cukup, olahraganya harus tepat, juga makanannya harus seimbang dengan gizi yang seimbang. Terlalu banyak kalori nggak baik juga. Jadi kebutuhan kalori tidak perlu dikeluarkan, berubah menjadi lemak. Gitu, iya. Luar biasa nih tips dari dokter ya tadi ya, 3 hal poin penting dalam hidup ya. Yang pertama adalah makan yang seimbang. Yang kedua, jangan pernah lupa sesibuk apapun kita tetap harus berolahraga, gitu ya. Terus yang ketiga, tidur yang cukup. Nah, dari 3 komponen ini saya rasa itu udah cukup untuk bisa menjadikan kita hidup sehat ya dalam jangka panjang. Dok, sedikit lagi nih, Dok, saya juga penasaran nih, tadi mengatakan bahwa idealnya kita olahraga itu bagusnya berapa minggu sekali sih sebenarnya, Dok, supaya juga masyarakat kita tuh bisa teredukasi, karena banyak nih teman-teman saya yang over banget olahraganya, karena bisa dari pagi dia olahraga, malamnya dia olahraga lagi, besoknya dia melakukan rutinitas yang sama. Karena ada banyak tuh kejadian juga, Dok, terlalu ekstrim berolahraga sampai pada akhirnya dia, sorry to say, saya harus katakan dia meninggal gitu, Dok. Nah, itu gimana, Dok, bisa mengedukasi masyarakat ini? Ya, betul. Olahraga itu sebenarnya yang pertama adalah jangan dipikirin ya, maksudnya besok olahraga apa, olahraga dulu gitu. Tetapi memang kita harus tahu beban dari jantung. Olahraga berat itu
jantungnya pasti bekerja lebih berat. Dan membutuhkan recovery yang lebih banyak. Sesuaikanlah olahraga itu dengan kemampuan. Jadi kita bertahan dulu dengan ringan. Ringan. Jadi yang penting konsisten. Olahraga ringan itu bisa dilakukan hampir 4-5 kali seminggu. Olahraga ringan itu jogging lah. Sekitar 10-15 menit gitu. Tapi kalau olahraga berat untuk orang yang atlet antusias ya, maksudnya sebenarnya olahraga antusias saja, tidak usah menjadi atlet gitu. Kalau menjadi atlet lain lagi, itu lain lagi polanya. Kalau cuma antusias biasa, sesuaikan dengan badan. Gitu. Jangan over. Kalau over dia overuse, energinya terbuang terlalu banyak. Recovery-nya juga harus lebih banyak. Nah, jadi itu ya tadi salah satu informasi sangat berguna nih buat kita semua. Jadi tetap menggunakan pola hidup sehat dengan kondisi yang seimbang dan teratur. Kurang lebih seperti itu tadi disampaikan oleh dokter. Jangan terlalu over juga, sehingga disesuaikan juga dengan kemampuan tubuh kita bagaimana. Gitu ya. Oke, sudah sangat seru ya diskusi kita hari ini. Sudah banyak sekali informasi-informasi menarik lainnya. Terakhir nih dok, sebelum saya tutup diskusi kita pada hari ini. Nah, dari dokter sendiri nih, sebagai seorang dokter yang sudah menjalani karir yang cukup panjang, tentu sudah banyak melewati namanya pasien-pasien yang bandel dalam tanda kutip. Dia sudah banyak sekali yang namanya mengeluhkan sakit yang sama nih dok, gitu loh. Dan di tengah COVID-19 seperti ini dok, ya, hal apa yang harus kita hindari untuk bisa menjaga kesehatan selain pola makan yang tadi dok ya? Hal-hal yang lebih spesifik lagi nih dok buat teman-teman kita, viewers kita dimanapun mereka berada, agar mereka bisa konsisten untuk tidak melakukan hal tersebut sebagai suatu penyakit yang berbahaya. Silakan dok. Baik, karena sejauh tema juga COVID ini belum punah ya. Jadi untuk teman-teman di masyarakat tentunya yang memang aware dengan kesehatan, mungkin jadi hindari berkerumun dulu kalau badan tidak fit. Karena berkerumun itu memang pusatnya penyebaran ya. Kalau memang fit, memang fit silahkan maksudnya. Tapi kalau memang tidak fit, pakailah masker, hindari berkerumun. Karena pulang-pulang dari sana pasti membawa bekal dari kerumunan. Jadi kalau memang bisa hidup yang lebih baik, silahkan olahraga, makan seimbang, ya tidur yang cukup. Kalau memang tidak fit badannya, silahkan memakai masker. Siap. Itu jadi salah satu pesan yang sangat baik ya untuk kita semua ya. Jangan pernah lupa untuk mengenakan masker jika dalam kondisi yang tidak sehat. Itu dulu, karena masker cukup bisa membantu kita untuk terhindar dari beberapa virus dan penyakit lainnya. Gitu ya. Tuntas sudah ya diskusi kita pada hari ini ya. Terima kasih banyak Dr. Opik, sudah sangat banyak informasi, sharing-sharing ilmu yang menarik untuk kita semua. Tentunya informasi yang sudah disampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Olahraga yang cukup, makan yang sehat, tidur yang baik, itu akan menjadi salah satu senjata untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dimana COVID juga belum punah, kita tetap harus bisa menjaga hal tersebut untuk bisa kita pegang sebagai prinsip hidup sehat di kemudian hari. Karena sehat itu mahal dan sehat itu penting untuk masa depan kita semua. Oleh karena itu, saya Gus Selesai Putra bersama dengan Dr. Opik mohon undur diri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa kembali.